Pernah nggak sih kalian penasaran baca satu buku gara-gara banyak banget orang yang ngomongin buku itu? Aku pernah, dan itulah sebabnya aku baca buku The Seven Husbands of Evelyn Hugo ini. Tapi meskipun aku sering banget lihat satu buku ini di semua sosial media yang aku punya, aku benar-benar menjaga diri dan berhati-hati supaya jangan sampai aku kena spoiler. Makanya aku baca buku ini tanpa tahu spoilernya sama sekali. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke cerita bukunya. Selain menceritakan tentang Evelyn Hugo yang namanya jelas-jelas dipakai di judul buku ini juga menceritakan tentang satu orang lagi tokoh utama lainnya, yaitu Monique Grant. Monique ini berusia 34 tahun dan dia merupakan salah satu staff writer atau penulis, seorang jurnalis yang bekerja di majalah Vivant, yang memuat berita tentang selebritis dan gaya hidup. Mungkin kalau di Indonesia kayak tabloid Cek dan Recheck atau tabloid Nova gitu kali ya. Nah, Monique ini sebenarnya wanita yang biasa-biasa aja. Dia nggak gitu menonjol, malah sama sekali nggak menonjol di tempat kerjanya. Tapi tahu-tahu dia itu diberi tugas untuk mewawancarai Evelyn Hugo. Evelyn Hugo merupakan salah satu aktris legendaris di Amerika Serikat di dalam buku ini. Ia seorang warga negara Amerika keturunan Kuba dan dia sudah berkarir lama sekali. Jadi waktu dia minta Monique untuk mewawancarainya, Evelyn sudah berusia 79 tahun dan itu sekitar tahun 2016-2017 gitu di setting utama cerita buku ini. Evelyn sendiri udah berkarir di dunia hiburan dari tahun 1954 dan yang membuat Evelyn terkenal banget pada masanya adalah dia seorang sex bomb atau simbol seks di masa-masa itu. Dan dia juga terkenal karena sudah pernah menikah 7 kali. Atasannya Monique di Vivant pun agak bingung kenapa Evelyn Hugo, artis yang terkenal banget, artis legendaris, bisa meminta secara spesifik kepada Monique yang bukan siapa-siapa untuk mewawancarainya. Karena Evelyn ini nggak mau diwawancara sama jurnalis Vivant yang lain, akhirnya mau nggak mau atasannya Monique mengutus Monique untuk ke apartemennya Evelyn dan disitulah wawancara dimulai. Ternyata tujuan sebenarnya Evelyn memanggil Monique ke apartemennya itu adalah untuk meminta bantuan Monique untuk menuliskan biografinya, biografi seorang Evelyn Hugo. Dan ini benar-benar membuat Monique kaget. Karena selain fakta bahwa Evelyn menikah 7 kali, sebenarnya publik itu benar-benar nggak tahu banyak hal tentang kehidupan pribadinya Evelyn. Sebagai seorang aktris, Evelyn ini cukup tertutup. Dan lagi-lagi Monique heran kenapa harus dia yang mewawancarai Evelyn. Kenapa harus dia yang menulis biografinya Evelyn? Dan itulah yang akan membuat pembaca penasaran. Karena jawabannya hanya bisa ditemukan dengan membaca buku ini sampai selesai. Aku nggak bisa memastikan berapa tebal halaman buku ini karena aku nggak baca buku fisiknya. Aku bahkan nggak baca e-booknya. Jadi aku menikmati buku ini dalam bentuk audiobook yang panjangnya itu 12 jam. Awalnya aku pikir berat juga nih baca audiobook 12 jam karena sejujurnya aku nggak pernah membaca audiobook sepanjang itu. Kayaknya audiobook terlama yang pernah aku dengerin itu adalah audiobook dari serial Lockwood & Co. yang judulnya The Whispering Skull dan kayaknya itu sekitar 8 jam atau 10 jam. So this is the longest audiobook I've ever listened to. Tapi ternyata audiobook ini sama sekali nggak membosankan dan 12 jam itu bisa dicicil tanpa terasa berat sama sekali. Karena narasinya itu super enak untuk didengerin. Jadi aku dengerin audiobook ini pelan-pelan sambil nidurin anak, sambil beres-beres rumah, sambil beres-beres kamar, sambil dalam perjalanan ke tempat kerja.
aku dengerin terus dan rasanya itu susah banget untuk berhenti dengerin. Dan untuk orang yang ukuran listeningnya itu nggak gitu bagus kayak aku tetap bisa menikmati audiobook ini karena pelafalan dari para narator di audiobook ini tuh benar-benar jelas banget. Jadi audiobook ini juga bisa dipakai untuk melatih skill listening kalian. Ada 3 narator dalam buku ini, yaitu Alma Cuervo, Julie Whelan, dan Robin Miles. Jadi kalau aku nggak salah dengar sih ya, masing-masing narator ini punya section yang berbeda-beda. Ada satu narator yang menarasikan sudut pandang cerita dari Monique. Ada satu narator yang menceritakan kilas balik masa lalunya Evelyn. Dan satu narator lagi ini sebagai narator yang membacakan berita-berita di media mengenai kehidupan Evelyn. Jadi kalau dari segi narasi audiobook, nggak perlu diragukan lagi. Aku bener-bener jatuh cinta sama narasinya. Sedangkan dari segi ceritanya, aku juga suka banget. Dan mengingat buku ini itu sangat populer, I absolutely believe that this book is worth the hype. Aku senang banget ngikutin perjalanan karirnya Evelyn dari dia yang bukan siapa-siapa, hanya putri seorang imigran yang tinggal di kawasan kumuh. Aku juga senang sama karakter Evelyn yang sama sekali nggak sempurna. Dan di beberapa titik dalam buku ini, aku merasa tindakan Evelyn itu kayak terlalu licik dan jahat. Tapi semua itu malah membuat sosok Evelyn itu manusiawi. Dan yang aku suka dari Evelyn adalah dia tahu apa yang dia mau. Dan dia mau berjuang untuk mencapai mimpinya. Dan dia juga cerdas banget. Ada 2 adegan yang paling melekat banget di benak aku setelah aku baca buku ini. Dan menurut aku kedua adegan ini itu menggambarkan kecerdasan dan kegigihannya Evelyn. Yang pertama adalah saat Evelyn ini berusia 12 tahun, dia itu udah tumbuh menjadi sosok gadis remaja yang cantik dan banyak cowok-cowok yang mulai tertarik sama dia. Salah satunya adalah penjaga toko permen yang bernama Billy. Billy ini mau meng-abuse Evelyn. Kayaknya mau grepe-grepe atau semacamnya. Dan yang ada di otak Evelyn saat itu adalah I can do this for free. Aku bisa menerima abuse dari Billy ini, menerima pelecehan dari Billy secara gratis, secara cuma-cuma. Or I can do it for free Candice. Atau aku bisa menerima perlakuan ini demi mendapatkan permen gratis. Itu adegan yang bikin aku berpikir Evelyn ini benar-benar sosok yang unik banget. Bahkan saat usianya masih 12 tahun. Lalu adegan kedua yang paling melekat di otak aku adalah saat Evelyn baru meniti karirnya sebagai seorang aktris. Jadi waktu itu dia ada menginginkan satu peran di sebuah film dan dia meminta kepada kedua atasannya di Sunset Studios tempat dia bekerja waktu itu, Harry Cameron dan Ari Sullivan. Dia minta tolong kepada Harry dan Ari untuk menjadikan dia pemeran utama di film yang dia incar itu. Tapi mereka berdua nggak mengabulkan keinginan Evelyn dan memberikan peran itu kepada orang lain. Dan ternyata setelah filmnya rilis, film itu ngeflop di pasaran. Dan menanggapi kegagalan itu, Evelyn nulis surat untuk Harry dan Ari yang isinya kurang lebih mengatakan bahwa kalau aja mereka milih Evelyn untuk peran itu, film itu nggak akan ngeflop. She can do it better. Dan di situ aku kagum banget sama kepercayaan dirinya Evelyn. Meskipun dia itu waktu itu hanya pemeran figuran, nggak pernah dapat pemeran utama, dipandang sebelah mata juga karena dia bukan orang Amerika kulit putih, tapi dia percaya diri banget. Lalu, meskipun dari awal cerita dan bahkan dari blurb bukunya pun kita udah tahu bahwa Evelyn pada akhirnya menjadi seorang aktris legendaris, aktris terkenal, menjadi seorang seks bom. Dari awal kita udah dikasih tahu nasib baik Evelyn dalam meniti karirnya, ada sebuah twist yang cukup bikin kaget di balik semua itu. Dan meskipun twist utama dalam buku ini itu nggak seheboh dugaan aku yang terlalu liar, tapi cukup bikin kaget dan cukup berkesan juga. Sosok Evelyn ini benar-benar begitu nyata, kayak orang beneran
Dan aku jadi penasaran apakah Taylor Jenkins Reid atau penulis cerita ini sebenarnya terinspirasi dari kisah nyata. Dan hasil pencarian aku menemukan bahwa penulis buku ini terinspirasi dari kehidupan dua orang aktris terkenal. Jadi tokoh Evelyn ini terinspirasi secara loose, secara bebas dari mereka berdua. Yang pertama adalah Elizabeth Taylor, seorang aktris legendaris juga yang udah pernah menikah dengan 7 pria berbeda. Dan yang kedua yang menjadi inspirasi tokoh Evelyn adalah Ava Gardner, seorang aktris yang suatu hari memanggil jurnalis untuk berbagi rahasia dan akhirnya dia pun menerbitkan sebuah biografi. Tapi sebelum tahu fakta ini, sebetulnya waktu aku baca cerita Evelyn, yang di kepala aku itu malah Marilyn Monroe. Karena dari cover bukunya aja, menurut aku ciri-ciri fisiknya Evelyn itu mirip dengan Marilyn Monroe. Rambut pirang, alis coklat tebal, kehidupan cinta yang penuh warna, dan juga sama-sama sex bomb seperti Marilyn Monroe. Overall, I really love this book. I really recommend this book. Jadi buku ini nggak hanya bicara seputar dunia keartisan, tapi juga bicara tentang cinta sejati, standar moral di masyarakat, dan yang paling aku suka, buku ini bicara tentang menjadi seorang wanita yang kuat dan mandiri di tengah dunia yang didominasi oleh laki-laki. Dan karena buku ini menarik banget untuk didiskusikan, aku sekalian mau ngasih tahu kalau aku, Kak Rachel, dan 2 orang bookish content creator lainnya, yaitu Aryesi dan Asri, kami berempat akan membahas buku ini di sebuah live discussion di channel YouTube-nya Kak Rachel. Detail acaranya bisa kalian lihat di sini, dan link menuju live discussion-nya akan aku cantumkan di description box. Kalau kalian suka konten review video kayak gini, kalian bisa lihat video review buku aku yang lainnya di sini dan di sini. See you there. Bye-bye.